Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita lanjutkan perkuliahan kita tentang praktek pembagian hukum kewarisan Islam. Tapi sebelumnya mari kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah sama-sama. Mudah-mudahan semuanya diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Oke, kita lanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita kalau tidak salah sampai cucu perempuan. Cuma kita akan satu praktek lagi, satu gambar tentang persoalan cucu perempuan. Gambarnya seperti ini, bisa dilihat di papan. P kawin dengan Q, punya anak A dan B. B kawin dengan C, punya anak D dan E. B meninggal dunia pada tahun 1990. Adik-adik yang di rumah atau saudara-saudaraku yang mengikuti dari rumah, kalau saya kasih tanda penuh seperti ini berarti matinya terlebih dahulu. Kalau saya silang, walaupun tidak saya kasih tahun, berarti ini yang dihitung hartanya. Ini saya buat mati tahun 2019. Tahun kematiannya biar mudah. P mati. Pertama yang langkah kemarin yang kita tempuh adalah identifikasi masalah. Perlu diketahui saya buat gambar seperti ini. Ini biar adik-adik nanti ketika praktek di masyarakat lebih bisa memahami, lebih bisa paham. Karena di masyarakat itu tidak langsung ahli waris terdiri dari istri, anak, cucu, bibi, paman, nggak langsung begitu. Di masyarakat itu ini adalah perwakilan. P kawin dengan Q. P ini simbol nama orang. Misalnya, Paini ini P, kawin dengan Paijo. Punya anak Tini dan Tono. Tono kawin dengan Dini, punya anak Dono. Misalnya begitu. Nah, ini nama-nama orang. Huruf-huruf ini simbol nama orang. Oh, bagaimana kalau P meninggal dunia? Hartanya sekian. Siapa ahli warisnya? Berapa harta masing-masing per ahli waris? Maka pada saat P meninggal dunia, yuk kita identifikasi pertama. Ahli warisnya P. Ahli warisnya P adalah Q. Statusnya? Suami. Terus? A, statusnya anak perempuan. Terus D, statusnya cucu perempuan. E, statusnya cucu laki-laki. Cucu kalau beda jenis kelamin sendirikan. Kalau kelaminnya sama, jadikan satu. Contoh yang kemarin D dan E, dua cucu perempuan. Sekarang E ini cucu laki-laki. Setelah masing-masing teridentifikasi dengan baik dan benar, langkah selanjutnya cari bagian masing-masing. Kalau sudah cari bagian masing-masing, kita kembali kepada 3 halaman ini yang saya bagikan. Oke, dilihat bagian suami. Bagian suami biar lebih cepat, berapa di sini? 1/4. Kenapa 1/4? Siapa yang meninggalkan anak? Istri. Mayit. Nah, begitu. Jadi kalau ditanya siapa yang meninggalkan anak? Mayit. Karena bisa jadi anak di sini bukan anaknya Ki. Contoh, P ini sebelum kawin dengan Ki, kawin dengan orang lain. Misal, ini misal perandaian ya. Misalnya saya sebut misalnya R. R kawin dengan P, ini misal. Terus suatu saat punya anak yaitu A. R meninggal. P janda muda. Nikah dengan Q, punya anak B. Nah, suatu saat P mati.
maka A ini anaknya P, bukan anaknya Q. Jadi kalau ditanya, kenapa Q mendapat bagian seperempat? Karena mayit meninggalkan anak. Anaknya mayit belum tentu anaknya Q. Paham tum? Oke. Q mendapat seperempat karena mayit meninggalkan anak. Atau cucu, bukan anak dan cucu. Atau, kalau nggak ada anak ya cucu. Selanjutnya A, anak perempuan, mendapat bagian setengah. Kenapa setengah? Seorang diri. Cucu perempuan mewaris bersama dengan cucu laki-laki. Dia berstatus sebagai asobah. Cucu perempuan kalau sendiri setengah. 2 orang atau lebih 2/3. Bersama dengan seorang anak perempuan 1/6. Kalau bersama dengan cucu laki-laki, dia asobah. Cucu laki-laki asobah, cucu perempuan asobah. Cucu laki-laki asobah bin nafsi, cucu perempuan asobah bil ghair. Oke, setelah seperti ini, kita cari asal masalah. 2 dan 4, KPK-nya 4. 4 dibagi 2, 4 dibagi 4, 1 dibagi 2, 2. Sisa 1. 1 milik berdua. 1/4. 1 dari sini, 4 dari sini. 2/4. 2 dari sini, 4 dari sini. 1/4. 1 dari sini, 4 dari sini. Kali harta. Hartanya P 240 juta. Oke. Berapa ini? 24 dibagi 4, 6. Berarti 60. Separuhnya 20 ini 120. Terus ini 60. 60 juta ini milik berdua. Cucu perempuan, cucu laki-laki. Patokan kemarin. Cucu perempuan kepalanya 1, cucu laki-laki kepalanya 2, total kepala 3, 1/3, 2/3 kali 60, 1 dari sini, 3 dari sini. Kali 60 harta yang dibagi ini. Ini 20 juta, ini 40 juta. Oke, ini untuk persoalan pembagian tambahan contoh. Sekarang kita akan lanjutkan pembagian pada perhitungan selanjutnya. Bagi yang di rumah, tolong ini dicatat. Tidak hanya dilihat, tetapi dicatat, diperhatikan. Belum paham, coba diulang dari materi yang bagian video yang bagian pertama kemarin. Kalau sudah paham, alhamdulillah. Kalau ini sudah paham, kita akan lanjutkan materi. Anak sudah, cucu sudah, suami istri sudah. Kita akan lanjutkan bagian saudara. Ya, saudara, bukan saudara. Saudara. Oke. Ini saya hapus bagian saudara sekarang. Saya gambar dulu. Lanjut. Kita akan lanjutkan membahas tentang saudara. Kita lihat P kawin dengan Q punya anak ABC, C kawin dengan D. Belum punya anak, C meninggal. Ini maaf, jenis kelaminnya saya rubah dulu. C perempuan, D laki-laki. Oke.
Lihat ini. Ki meninggal dunia pada tahun 2001. C meninggal dunia pada tahun 2020. Yang dihitung hartanya adalah C. Hartanya C yang dibagikan ahli peninggalannya senilai 240 juta. Oke. Yuk, sekarang ahli warisnya C. Ahli warisnya C adalah yang terdekat dengan C siapa? Yang terdekat. Kalau rumah sendiri? Suami. Jadi yang terdekat itu ya suami atau istri. Baru orang tua. Ini D. Suami. Nah, setelah suami naik, apa ini? P. Ibu. Sekaligus membahas kajiannya ibu. A dan B. Dua saudara perempuan kandung. Saya singkat. Saudara perempuan kandung saya singkat SPKD. Jadi adik-adik yang di rumah, saudaraku yang di rumah, SPKD ini kepanjangan dari saudara perempuan kandung. Karena ini jumlahnya 2, maka saya tulis 2. Tidak jadi A sendiri, B sendiri, tambah sulit. Oke, setelah ini teridentifikasi, maka langkah selanjutnya cari bagian masing-masing. Ayo lihat di bagian halaman yang pertama. Minta tolong Mbak dibacakan. Suami. Dalam kondisi seperti ini, mayit tidak meninggalkan anak. Berarti suami berapa? Setengah. Suami setengah. Tolong dicek. Jadi seperti ini harus jeli. Identifikasi di sini harus benar. Kalau sudah benar, insya Allah di sini benar. Kalau sampean di sini salah, maka akan menjadi salah. Oke, ibu sekarang. Monggo, Mbak. Minta tolong. Ibu, bagian ibu. Ibu itu halaman kedua kalau nggak salah. Monggo. Ibu, sepertiga bila si mayit tidak meninggalkan anak atau cucu, laki-laki atau perempuan, atau saudara atau saudari, tidak lebih dari seorang, baik saudara kandung atau seayah atau seibu. 2/6. Bila si mayit meninggalkan anak atau cucu, laki-laki atau perempuan, atau saudara atau saudari, lebih dari seorang, baik saudara atau saudari kandung, seayah atau seibu. Dalam kasus seperti gambar di papan, ibu sepertiga apa 1/6? 1/6. Kenapa 1/6? Karena saudaranya mayit lebih dari 1. Itu alasannya. Itu atau. Ibu 1/6 jika mayit meninggalkan anak atau cucu. Atau saudaranya mayit lebih dari 2 orang. 2 orang atau lebih. Ada di situ kan? Oh berarti masuk yang ini. 1/6. Oh salah nulis. Maksud saya 1/6. Oke. 2 saudara perempuan kandung. Minta tolong Mbak. Jika lebih dari seorang dengan syarat tidak ada ayah atau anak atau cucu, baik laki-laki maupun perempuan. Cukup. Dalam kasus ini 2 saudara perempuan kandung, bagiannya adalah 2/3. Kenapa 2/3? Karena terdiri dari 2 orang atau lebih. Jadi saudara perempuan kandung setengah jika seorang diri, 2/3 jika 2 orang atau lebih. Menjadi asobah ma'al ghair jika bersama dengan anak atau cucu perempuan. Asobah bil ghair jika bersama dengan saudara laki-laki kandung.
Mahjub jika ada anak laki-laki, ada ayah, ada cucu laki-laki. Nah, hal seperti ini disesuaikan dengan gambar. Oh, gambar seperti ini saudara perempuan kandung 2 orang. Anak mayit nggak ada. Nah, langsung lihat 2 orang atau lebih itu berapa? Karena syaratnya yang lain nggak terpenuhi. Cukup hanya 2 orang atau lebih. Oh, berarti langsung 2/3. Kalau sudah seperti ini langsung cari asal masalah. Lihat, asal masalahnya 263. KPK-nya 6. Yang bisa dibagi 263 paling kecil ya 6. 12 bisa tapi kebesaran. 8 nggak bisa dibagi 6. Oke, berarti 6 dibagi 2 kurang rini rek. 6 dibagi 2 3. Ini namanya saham. 6 dibagi 6 1. 6 dikali 2 dibagi 3 4. Total 8. Namanya ini jumlah. Loh, kok gak podo ini? Gak sama antara asal masalah dengan jumlah saham. Sengaja saya buat contoh ini sekaligus saya ingin memasukkan teori baru yang namanya aul. Jika, tolong yang di rumah diperhatikan, jika ada jumlah saham yang belakang ini lebih besar nominalnya dengan asal masalah, maka terjadi aul. Namanya aul. Kalau terjadi aul, maka jumlah saham menjadi patokan hitungan. Lihat di tulisan saya bagian halaman yang ketiga. Adik-adik yang di rumah ini dibuka kembali. Makanya yang di rumah ini wajib di print. Lihat. Ada titik-titik paling bawah tetapi urutan nomor 3 dari bawah. Minta tolong Mbak dibaca. 3 dari bawah titiknya. Jika jumlah saham, yang lain juga dicek biar sambung. Ayo. Jika jumlah saham lebih besar daripada asal masalah, maka disebut dengan aul. Lihat ini. Jika jumlah saham lebih besar daripada asal masalah, jumlah sahamnya 8. Ini jumlah saham namanya. Yang ini namanya asal. Jumlah saham lebih besar daripada asal masalah, maka disebut dengan aul. Lanjut. Jika terjadi aul, maka jumlah saham menjadi patokan hitungan. Jika terjadi aul seperti ini, yang belakang ini menjadi patokan hitungan. Apa artinya menjadi patokan hitungan? Ini 3/8. 1/8. 1 dari sini, 8 dari sini. Bukan per 6. Ini yang dimaksud menjadi patokan hitungan. 4/8. 8 dari sini. 4 dari sini. Fahim tum? Kali harta. Hartanya 240 juta. Oke. 240 dibagi 8 30 kan? 30 dibagi 3 90 dikali 1 30 dikali 3 90 dikali 1 30 dikali 4 120, total 240 juta. Ini. Silahkan yang di rumah difahami, ditulis. Adik-adik yang mengikuti sekarang, monggo ditulis dulu. Kita break dulu, kita kasih kesempatan yang nulis. Kita akan melanjutkan contoh persoalan saudara perempuan. Saudara perempuan yang menjadi asobah. Lihat di bagian yang H. Contoh saudara perempuan kandung yang poin ketiga. Lihat, saya baca. Asobah ma'al ghair. Jika bersama dengan anak atau cucu perempuan. Dengan syarat tidak ada ayah, artinya ayah mati.
Kalau ayah hidup, mahjub. Atau anak atau cucu laki-laki, atau saudara laki-laki kandung. Lihat ini contoh. PQ kawin punya anak AB, B kawin dengan C punya anak DE. Q meninggal pada tahun 2005. B meninggal pada tahun 2015. Siapa ahli warisnya B? Ahli warisnya B adalah C. Status istri. Terus DE, 2 anak perempuan. P, ibu. A, saudara perempuan kandung. Saya singkat SPKD. Lihat, istri mendapat bagian 1/8 karena mayit meninggalkan anak. 2 anak perempuan 2/3. Bagian 2 anak perempuan setengah jikalau seorang diri. 2/3 jikalau 2 orang atau lebih. Di sini 2/3. Ibu karena mayit meninggalkan anak, tadi sudah dibaca, ibu mendapat 1/3 dan 1/6. 1/6 jikalau mayit meninggalkan anak atau cucu. Ini ada anak, berarti langsung kasih 1/6. Nah, yang sekarang ini. Saudara perempuan kandung, jika mewaris dengan anak perempuan, maka dia berstatus sebagai asobah. Asobahnya adalah asobah ma'al ghair. Oke, ini contohnya. Oke. Kita buat apa namanya? Asal masalah. Asal masalah 638. KPK-nya 24. Kuncinya begini. Kalau 6 sama 8 muncul, pasti KPK 24. Saya ulang. Kalau 6 dan 8 muncul, KPK 24. 24 dibagi 8? 3. Dibagi 24 kali 2 dibagi 3? 6? 16. 24 dibagi 6? 4. Sisa berapa? Bener tak? Ini 20, 23. Sisa 1. Namanya sisa itu untung-untungan. Sisa ake oleh ake. Kadang itu gauman. Oke, 24. Nah, 3/24, 16/24, 4/24, 1/24. Kali harta. Terserah hartanya berapa yang dibagi dari B ini. Nah, udah selesai. Gampang. Monggo. Yang di rumah silahkan untuk mencoba menulis terlebih dahulu sambil memahami. Monggo. Kita akan lanjutkan pada contoh yang selanjutnya. Lihat saudara perempuan kandung. Yang poin yang kelima. Saya ingin merangkai poin yang keempat dengan poin yang kelima, sekaligus contoh dari saudara laki-laki kandung. Jadi biar jadi satu dalam satu gambar ini. Kita lihat gambar ini. P kawin dengan Q, punya anak ABC. C kawin dengan D, jadi si D. Jadi C kawin dengan D, punya anak EF. Semuanya hidup, terkecuali C. Jadi ini dampaknya kalau ayah masih hidup atau anak laki-laki hidup. Yang mati hanya seorang, yaitu C. Lengkap ahli warisnya. Istri ada, anak ada, orang tua ada, saudara ada. Bagaimana nanti hasilnya? Lihat ahli waris C. Ahli warisnya C adalah D. Wong menisor ngene kok suami. Suami ndangak ngene iki. Istri. Terus anak perempuan.
F. Anak laki-laki. Atas. P. Ibu. Q. Ayah. A. Saudara perempuan kandung. B. Saudara laki-laki kandung. Saya ingin mas-masnya yang baca, yang suaranya kenceng norek. Minta tolong dari Mas Mamat. Banter. Istri. Satu perempat jika mayit tidak meninggalkan anak atau cucu baik laki-laki atau perempuan. Istri, bagian istri 1/8 jika mayit meninggalkan anak atau cucu baik laki-laki atau perempuan. Berarti di sini mana? 1/4 apa 1/8? Mohon yang lain diam. 1/4 apa 1/8? Kenapa 1/8? Karena mayit meninggalkan anak. 1/8. Oke. Anak perempuan sama anak laki-laki. Mbak, tolong dibaca. Anak perempuan setengah jika seorang diri. Terus 2/3 jika terdiri dari 2 orang atau lebih. 3 asobah jika bersama dengan anak laki-laki. Dalam gambar ini mana yang pas? Asobah sama anak laki-laki. Langsung. Oke. Ibu, tolong dibaca. Ibu 1/3 bila si mayit tidak meninggalkan anak atau cucu baik laki-laki ataupun perempuan atau saudara-saudari tidak lebih dari seorang baik saudara kandung atau seayah atau seibu. 1/6 bila si mayit meninggalkan anak atau cucu baik laki-laki ataupun perempuan. Berarti mana ini? 1/6. Dua-duanya alasannya ada. Mayit meninggalkan anak. Yang kedua, saudaranya mayit lebih dari 1. Jadi 2 alasan masuk semuanya. 1 alasan sudah 1/6. Jadi saudara nggak ada, anak ada. 1/6 ibu. Ayah, Mbak Viva. Bagian dari ayah yaitu 1/6 bila mayit meninggalkan anak atau cucu laki-laki. 1/6 ditambah sisa bila mayit meninggalkan anak atau cucu perempuan dan tidak ada anak atau cucu laki-laki. Cukup. Di sini ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Berarti ayah berapa? 1/6 tanpa sisa. Jadi ayah itu 1/6. Kalau anaknya mayit itu perempuan tok, keturunannya mayit. Ada keturunan laki-laki, anak atau cucu 1/6. Kalau anaknya mayit perempuan semua, ini anaknya mayit perempuan semua 1/6 plus sisa. Kalau anaknya mayit itu ada laki-lakinya 1/6. Kalau nggak ada anak sama sekali, ayah sebagai asobah. Oke, 1/6. Saudara perempuan kandung mewaris bersama saudara laki-laki kandung, tapi ada ayah. Coba dilihat bagian yang mahjub. Sekarang saudara laki-laki kandung, yang poin yang ke-8. Ini saudara laki-laki kandung yang ke-8. Coba baca yang mahjub. Mbak, sampean lagi. Saudara laki-laki kandung yang mahjub. Saudara laki-laki kandung mahjub jika ada ayah atau anak laki-laki atau cucu laki-laki. Jika ada ayah, saudara laki-laki kandung mahjub. Mahjub itu apa sih? Mahjub itu terhalang. Saya singkat M. Mahjub itu terhalang. Total 100% gak dapat warisan. Dia berstatus ahli waris, tapi terhalang untuk mendapatkan warisan. Namanya mahjub. Jadi ini mahjub. Saudara laki-laki kandung mahjub karena ada ayah. Lewong saudara laki-laki kandung aja mahjub kok, apalagi saudara perempuan tambah mahjub. Coba Mbak Selvi baca saudara perempuan yang mahjub. Saudara perempuan kandung mahjub jika ada ayah. Ya, langsung kan?
Jika ada ayah, langsung gambarnya. Berarti majhub langsung, saya singkat M. Kalau majhub itu nggak dapat apa-apa sudah. Oke. Fahim tum? Oke, asal masalah 6 dan 8. Tolong diingat-ingat, kalau 6 dan 8 muncul, pasti asal masalahnya 24. Gak usah ngel-ngel. 24 dibagi 8, 3 dibagi 6, 4. Nah, sisa berapa ini? Majhub ya 0, gak dapat. Namanya majhub, bukan 0, gak dapat. Kalau majhub itu gak dapat. Jadi 0, dia terhalang mendapatkan warisan. Siapa yang menghalangi? Ayah. Ayah atau anak laki-laki. Nah, saudara kandung laki-laki, perempuan, atau saudara seayah, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau ada ayah ataupun ada anak laki-laki, langsung stop. Mahjub. Jangan berharap dengan hartaku. Karena ayah dan anak laki-lakiku hidup. Menangan pokoknya anak lanang ini. Oke, ini 4, 4, 8 11 24 dikurangi 11 13, total 24. 3 per 24, 3 dari sini, 24 dari sini. 13 per 24, 4 per 24, 4 per 24 kali harta. Terserah hartanya berapa. Selesai. Oke, silahkan dicatat, difahami dulu. Kita break dulu sebentar. Kita lanjutkan kembali tentang kajian faraidnya dan contoh-contoh konkretnya atau real. Ada satu pertanyaan mungkin begini. Ini kan istri 1/8, kalau satu istri. Bagaimana kalau istrinya 2, istrinya 3, istrinya 4? Apakah 1/8 tetap? Ya, tetap. Jadi istri berapapun, entah 1, entah 2, sampai 4, tetap 1/8. Berarti 1/8 ini dibagi per 4 kalau istrinya 4. Ya, betul. Bukan kok satu istri 1/8, tidak. Tapi seluruh istri 1/8. Oke, kita akan lanjutkan dengan gambar yang lain. Saya anggap saudara perempuan kandung dengan saudara laki-laki kandung sudah clear. Kita masuk ke babak baru dengan saudara perempuan seayah. Ini saya hapus dulu. Saudara perempuan saya, kalau kita bicara saudara perempuan saya, maka secara otomatis sang ayah pernah kawin lebih dari sekali. Entah sekali, entah 2 kali, entah 3 kali. Entah perkawinan kedua karena poligami, entah perkawinan kedua karena sang istri pertama wafat, entah karena perceraian. Yang jelas sang ayah kawin lebih dari sekali. P kawin dengan Q, punya anak A dan B. Q kawin lagi dengan R. Bisa jadi karena poligami seperti yang saya sampaikan. Bisa jadi P dan Q cerai, terus kawin dengan R. Perkawinan Q dengan R punya anak, yaitu C dan D, sama-sama perempuan. Selanjutnya Q meninggal dunia pada tahun 2001. Q meninggal dunia 2001. Terakhir yang meninggal dunia adalah B pada tahun 2019. Pada saat B meninggal tahun 2019,
maka dia meninggalkan beberapa ahli waris. Pertama P, ibunya kan? Ahli warisnya B. P, ibu. A, saudara perempuan kandung. C dan D, dua saudara perempuan seayah. Saudara perempuan seayah saya singkat SPSY. Saudara perempuan seayah. Kalau kandung, saudara perempuan kandung SPKD. Mohon istilah ini difahami. Oke. R dengan B statusnya apa? R dengan B statusnya apa? Ibu tiri ahli waris tidak? Tidak. Ibu tiri bukan ahli waris. Maka jangan sekali-kali ibu tiri minta harta kepada anak tirinya. Wong ibu tiri. Oke. Bagiannya sekarang. Ibu saudaranya lebih dari seorang, saudara mayit 1/6. Oke. Saudara perempuan kandung seorang diri 1/2. Saudara perempuan seayah. Coba dilihat bagian saudara perempuan seayah. Karena stressing kita pada gambar ini saudara perempuan seayah. Minta tolong diperhatikan semua saudara perempuan seayah. Poin yang C. Poin yang C. Dibacakan Mbak. Saudara perempuan seayah setengah jika seorang diri dengan syarat tidak ada ayah atau anak atau cucu laki-laki ataupun perempuan atau saudara laki-laki atau perempuan kandung. 2/3 jika lebih dari seorang dengan syarat tidak ada ayah atau anak cucu laki-laki baik laki-laki ataupun perempuan atau saudara laki-laki atau perempuan kandung. 1/6 berapapun jumlahnya saudara perempuan seayah jika mewaris bersama dengan seorang saudara perempuan kandung, maka ia mendapat bagian 1/6. Nah, itu 1/6. Berapapun jumlah saudara perempuan seayah, jika mewaris dengan saudara perempuan kandung, maka dia mendapat bagian 1/6. Mau saudara perempuan seayah, mau ada 1, ada 2, ada 10 saudara perempuan seayah. Karena ayah ini kabolak-balik. Gitu. Tetapi dia mewaris dengan 1 saudara perempuan kandung, maka ia hanya mendapat bagian 1/6. Oke, kita buat asal masalah. 6, 2, 6. KPK-nya 6. 6 dibagi 6, 1 dibagi 2, dibagi 6, 1. Berapa? 5. Ini jumlah saham. Jumlah saham lebih kecil daripada asal masalah. Materi kemarin disebut dengan rot. Ada kaidah rot. Kalau di dalam jajaran ahli waris tidak ada istri atau suami, maka jumlah saham menjadi patokan hitungan. Kemarin kan begitu. Saya ulang, ada kaidah rot. Kalau dalam jajaran ahli waris ini ibu, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, tidak ada istri atau suami, maka jumlah saham menjadi patokan hitungan. Kalau ada istri atau suami, asal masalah menjadi patokan hitungan. Maka di sini 1/5. 3/5, 1/5 kali harta. Selesai. Urusan hartanya 1M, 2M, 1T, tinggal ngitung mengono kalkulator. Gampang. Oke, silahkan dicatat. Adik-adik, untuk selanjutnya contoh-contoh silahkan dipelajari masing-masing. Kurang detail lihat di buku saya, ada contoh-contohnya juga dan bisa dikembangkan sendiri.
Ini saja pertemuan hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada bagian yang terakhir tentang contoh-contoh aplikasi tentang kewarisan Islam yang sederhana ini. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.